Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan studi kasus dan sebuah materi tentang pencemaran air. Materi ini disusun oleh Krisna Desnata Dwi Anugrah, Muhammad Dika Ramadan, saya sendiri, dan ada Muhammad Rizal Fadli, dan yang terakhir Nurski Saifullah Ibrani. Bisa di next. Baik, slide pertama yaitu studi kasus yang akan disampaikan oleh rekan saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurski Saifullah Ibrani. Studi kasus kondisi perairan yang tercemar di daerah Gresik, Jawa Timur, baik di wilayah Gresik, Kebomas, Manyar, Bunga, dan Ujung Pangkah. Pencemaran itu beragam dengan berbagai indikator penelitian. Sejumlah lembaga, salah satu hasil penelitian Institut Teknologi Bandung bersama pemerintah kawasan Kabupaten Gresik menyebutkan di perairan wilayah Ujung Pangkah, indeks pencemaran kawasan laut berada pada level 1-5 atau masuk kategori tercemar ringan. Beberapa zat ditemukan melebihi baku mutu, diantaranya tembaga. Kandungan tembaga mencapai 0,218 mg per liter dari standar baku mutu 0,00 mg per liter. Kandungan zat seng atau ZN mencapai 0,27 mg per liter, melebihi baku mutu yang ditetapkan 0,1 mg per liter. Tingginya indeks 2 zat tersebut tidak lepas dari berbagai kegiatan industri, terutama produksi logam berat, mengacu pada parameter indeks diversitas atau keragaman hidup makhluk hidup di laut. Pencemaran di laut hampir masuk kategori berat, indeks diversitasnya berada pada level 1,5 sampai 1, tercemar sedang dan tercemar berat. Kondisi tersebut ditambah pencemaran terhadap sungai-sungai yang muara di Laut Gresik. 3 sungai melintas di kabupaten saat ini juga sudah tercemar, yakni Bengawan Solo, Kali Lamong, dan Kali Tengah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sumber pencemaran air ada 2, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama itu secara langsung, banyaknya limbah perusahaan yang langsung ke sungai tanpa pengelolaan limbah yang baik dan sesuai aturan. Yang mana pencemaran ini secara langsung melepaskan limbah maupun produk yang dapat membahayakan kualitas air ke perairan ataupun sumber air terdekat tanpa adanya pengelolaan air terlebih dahulu. Dalam kondisi saat ini, masih banyak perusahaan di Gresik yang membuang limbahnya ke sungai secara langsung tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu dan hanya berpatok dengan kadar pH. Selain itu, ada perusahaan yang mempunyai pengolahan limbah air namun masih belum optimal dalam proses pengelolaan limbah tersebut. Yang kedua yaitu secara tidak langsung. Limbah masyarakat seperti deterjen dan pestisida yang menyerap lewat tanah sangat mempengaruhi kondisi air, yang mana sumber pencemaran ini berasal dari berbagai polutan dan juga bahan pencemar lainnya yang dapat masuk ke dalam badan melalui berbagai media seperti air tanah dan tanah. Salah satu contohnya adalah dari aktivitas masyarakat. Banyak petani-petani tambak yang masih memanfaatkan obat-obatan untuk membunuh rumput liar dan membuang sisa-sisa obat tersebut sembarangan. Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air, ditambah banyak masyarakat yang membuang limbah deterjen seenaknya tanpa memperhatikan limbah tersebut terbuang kemana. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari pencemaran tersebut. Yang pertama, kerusakan ekosistem yang ada di perairan. Yang kedua, budidaya ikan menurun dikarenakan kualitas air yang memburuk. Yang ketiga, sumber air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya berkurang. Yang keempat, gangguan kesehatan konsumsi air tersebut. Dan yang terakhir adalah aktivitas nelayan terganggu dikarenakan banyak ikan yang mati. Baik, bisa di next. Solusi dari pencemaran tersebut adalah yang pertama yaitu melakukan pengawasan yang ketat di wilayah perairan.
Yang kedua, memberikan sanksi hukum untuk pelaku pencemaran. Yang ketiga, penegakan hukum yang tegas oleh pihak yang berwajib. Dan yang keempat, memberikan sosialisasi terhadap setiap individu maupun organisasi akan pentingnya menjaga kondisi lingkungan. Dan yang terakhir, membentuk anggota khusus untuk pengecekan kondisi perairan di wilayah tersebut secara berkala. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas rekan-rekan di sini atas penjelasannya, sangat membantu sekali. Kami rasa hal ini sangat memprihatinkan ya, karena mengingat air adalah kebutuhan seluruh masyarakat dan kita tidak bisa terlepas dari air ya. Dan kami juga mempunyai solusi-solusi tadi yang sudah kita bahas dalam materi, dan kami sangat berharap untuk pemerintah setempat dapat merealisasikan solusi-solusi tersebut dengan baik ya dan dengan maksimal untuk menjaga kelangsungan lingkungan itu sendiri. Bisa di next. Dan berikut ada sedikit kutipan dari Charles Lindbergh, yang mana kutipan itu berbunyi, ketika lingkungan berubah, pasti ada perubahan yang berhubungan di dalam kehidupan. Bagaimana bisa? Karena kita juga hidup berdampingan dengan lingkungan kan ya. Jadi sebagaimanapun kita menjadi khalifah di bumi ini, juga harus menjaga lingkungan sebaik mungkin. Baik, dari kami kelompok 5 undur diri. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.